Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan karena pada hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, dan berbagai macam kenikmatan yang telah Allah berikan. Salah satunya adalah nikmat bertemu kembali dalam kajian kitab Fikrul Al-Islami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggolongkan kita menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Besar harapan kita menjadi hamba atau pengikutnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dakwah Tegal yang Allah muliakan, alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fikrul Al-Islami, insya Allah oleh Ustadz kita, oleh guru kita, yaitu Ustadz Dian S. Prestiadi, MAG. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, ini Ustadz kita ini selalu cerah ini mukanya. Sehat ya? Alhamdulillah, khair. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, tanpa berpanjang kalam lagi, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fikrul Al-Islami. Kita sampai pada bab tentang parameter perbuatan manusia atau standar perbuatan manusia. Ini materi yang menarik karena kita akan diajak memahami bagaimana sebenarnya tolak ukur manusia dalam berbuat. Sepenuhnya waktu kami persilahkan kepada Ustadz Yan, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wal rasula ba'da. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah di kesempatan hari ini. Kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Al-Fikr Al-Islami karya Syekh Muhammad Ismail rahimahullah.
Yang hari ini insya Allah kita akan bicara soal miqyasul a'mali, yaitu parameter perbuatan. Tak lupa salat dan salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat tabiin, tabiut tabiin dan juga umatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih buat kru dakwah Tegal, channel YouTube dakwah Tegal yang selalu memfasilitasi dan membersamai kita, sehingga melalui wasilah channelnya insya Allah kita semua kebagian pahala, kebagian barokahnya ya, dari ilmu yang turun-temurun disampaikan oleh para ulama, ilmu yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita dalam mengarungi kancah kehidupan. Al-Fakir pun juga berterima kasih kepada host, moderator, kerabat kerja di depan dan juga di belakang layar dakwah Tegal, termasuk juga para audiens dan viewers channel dakwah Tegal yang sudah ikhlas untuk mensubscribe dan juga senantiasa mencermati kajian-kajian kita. Miqyasul a'mal ini sebetulnya kalau dalam konteks keilmuan turos itu tidak begitu urgen untuk dibahas karena kaum muslimin dulu mereka mengalami kehidupan yang islami. Adapun hari ini, sebagian ulama masa kini membahas dan menyampaikan ulang mengenai miqyasul a'mal, standar atau parameter perbuatan di dalam kehidupan dunia ini. Tentunya dibahas atau dikaji, memang ini sangat urgen sekali. Kalau dibandingkan misalnya dengan generasi awal, kaum muslimin, ya para sahabat tabi'in misalnya, mereka semua itu sudah sangat paham sekali bagaimana perasaan bahwa semua amal mereka itu akan dihisab, itu hadir ke tengah-tengah kehidupan sehingga mereka tidak sembarangan dalam bertindak. Sehingga kaum muslimin generasi awal itu mereka betul-betul bertindak sesuai dengan syariah Islam, bertindak sesuai dengan standar yang jelas. Jadi mereka tidak ada standar yang nisbi, tidak ada standar yang relatif, semuanya jelas secara objektif dan juga secara konsekuen itu standarnya jelas. Melakukan ini kenapa, melakukan itu dalilnya apa, melakukan dan sebagainya, semuanya ada argumentasi syar'inya. Tapi beda cerita pasca misalnya keruntuhan kekuatan Islam, kaum muslimin hari ini mengalami loss of identity. Mungkin kata orang-orang Islamic Studies kayak gitu nyebutnya. Kehilangan identitasnya. Kehilangan ciri khas, gitu ya, ciri khas mereka sebagai seorang muslim. Sehingga yang tersisa hanya kopiah, koko, dan sorban untuk menunjukkan identitasnya itu. Padahal identitas seorang muslim itu bukan sekedar itu, tetapi berbicara soal fikrah, berbicara soal pemikirannya, ya, dan juga thariqah, berbicara soal metode kehidupan. Sebagaimana mungkin sudah pernah kita kaji di 2 edisi sebelumnya ya, mengenai Islam thariqah muayyanah fil ais, bahwa Islam itu suatu metode kehidupan yang berbeda dari kehidupan yang lainnya. Jadi Islam punya
identitas. Kaum muslimin punya ciri khas sehingga bisa dibedakan antara umat yang satu dengan yang lain, dan sangat spesial tentunya ajaran Islam membuat umatnya pun menjadi spesial. Tapi hari ini kaum muslimin itu dibombardir, diserbu oleh berbagai macam pemikiran, budaya, standar hidup dan sebagainya, sehingga kaum muslimin itu terasa seperti siapa mereka ini, tidak begitu kelihatan kiprahnya di dalam kehidupan, karena akhirnya mereka ya seperti itu ya. Apalagi sampai-sampai ada dulu seorang tokoh pembaharu yang katanya pembaharu itu sampai-sampai menyebutkan mengenai adagium yang mungkin agak sedikit populer pada masa 90-80-an ya, yang dia bilang bahwa aku pergi ke barat gitu. Aku pergi ke barat, yang aku lihat Islam. Aku pergi ke Arab, yang aku lihat bukan Islam gitu. Kurang lebih seperti itu. Mereka pergi ke barat gitu ya. Jadi dia pergi ke barat kok. Di barat tidak ada kaum muslimin tetapi Islam ada. Nah, ini sebetulnya adalah suatu sindiran bahwa dia itu yang si tokoh ini, dia tersilaukan sebetulnya dengan peradaban barat. Ya, dia tersilaukan dengan peradaban barat sehingga dia tidak bisa lagi mengenali identitas yang sebenarnya dari ajaran Islam. Nah, makanya di materi yang ke 2 minggu terakhir mengenai Al-Mabda, nah itu juga sudah diulas dengan sangat menarik ya kan. Bagaimana sebuah pemikiran mendasar yang melandasi pemikiran yang lain. Nah, ini nanti akan menyebabkan kaum muslimin itu menjadi umat yang spesial. Nah, padahal kenyataannya sebelum kita masuk ya, Al-Fakir ingin membantah pernyataan orang-orang yang seperti itu. Jadi sebetulnya kalau masih ada yang berani mengatakan seperti itu, maka justru mereka membohongi diri sendiri. Karena yang ditemukan di barat, karena yang ditemukan di dunia ini tidak seperti yang mereka anggap. Karena itu ungkapan yang tepat ketika ada yang berkata, aku pergi ke barat, yang aku lihat adalah Islam, padahal tidak ada kaum muslimin di sana. Ini pernyataan yang sangat keliru. Kenapa? Di dunia ini hari ini, ketika Anda pergi ke barat, Anda akan menemukan peradaban materialisme. Ketika Anda pergi ke timur juga Anda akan menemukan peradaban materialisme. Kenapa? Karena dunia sekarang dinaungi oleh sekularisme, ya, yang memisahkan kehidupan dan dunia. Jadi kemanapun Anda pergi hari ini sebetulnya Anda akan menemukan materialisme, tidak akan menemukan Islam. Kenapa? Karena dunia ini hari ini didominasi oleh aturan yang sifatnya sekularisme seperti itu. Jawabannya seperti itu ya. Anda pasti akan menemukan materialisme di sana, bukan Islam, bukan. Karena kalau ingin menemukan Islam, ya, maka mau tidak mau kaum muslimin harus bersatu ya, harus bersatu dan mewujudkan kehidupan Islam secara mandiri melalui tangan-tangan mereka sendiri, bukan melalui tangan yang lain. Nah, ini aja intermezzo saja untuk menjawab ya adagium yang mungkin dulu sempat populer. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Miqyasul A'mal. Silakan dibuka kitabnya Al-Fikr Al-Islami. Yasiru kasirun minan nas, banyak sekali manusia ya menjalani fil hayati di dalam kehidupan. Yasiru kasirun minan nas fil hayati ala ghairi hudan. Jadi banyak manusia menjalani kehidupan tanpa menggunakan petunjuk. Jadi orang-orang itu hidup itu hanya
terayun-ayun oleh mode yang ada gitu, terayun-ayun oleh tren yang ada. Fayakumuna bi amalihim ala ghairi mikyasin yakisuna alaih. Mereka melakukan berbagai perbuatan tanpa parameter yang bisa menjadi ukuran. Jadi mereka ini tidak punya pemikiran tertentu, tidak punya metode tertentu dalam melaksanakan perbuatannya. Artinya perbuatan dan tindakan kebanyakan orang hari ini ya terbawa arus gitu. Walidzalika tarahum. Karena itu Anda bisa melihat yakumuna bi amalin qabihatin yazunnunaha hasanatan. Orang-orang melakukan perbuatan tercela dengan anggapan sebagai perbuatan terpuji. Wa yamtani'una 'anil qiyami bi amalin hasanatin yazunnunaha qabihatan. Dan menjauhi perbuatan terpuji dengan anggapan sebagai perbuatan tercela. Jadi ini sungguh ironis. Kita bisa melihat yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Yang salah dianggap benar, yang benar dianggap salah. Gitu ya. Oh, seorang muslimah yang sangat konsisten menjaga auratnya misalnya ya, itu bisa jadi hari ini dianggap macam-macam. Tetapi seorang muslimah yang mungkin menggunakan baju yang casual ya, baju-baju yang modern, mode sekarang, mungkin dianggap mengikuti perkembangan zaman, dianggapnya positif. Nah ini ya, kasihan kan. Jadi orang-orang ini melakukan perbuatan tercela, padahal perbuatan itu ya, gitu ya. Padahal perbuatan itu tercela gitu. Jadi orang-orang melakukan perbuatan tercela dianggap sebagai perbuatan terpuji. Sebagaimana ada juga orang-orang yang melakukan perbuatan terpuji dengan anggapan seseorang menjauhi perbuatan terpuji dengan anggapan sebagai perbuatan tercela. Kebalik-balik gitu ya hidupnya itu. Nah di sini ada contohnya. Fal mar'atul muslimatu allati tamsi fi syawari ummatil mudunil islamiyah. Ya. Sehingga ada seorang wanita muslimah, ya fal mar'atul muslimah, ada seorang wanita muslimah allati tamsi fi syawari yang berkeliaran di jalan umum al mudunil islamiyah, ibu kota negeri Islam, ka Beirut wa Damaskus wal Qahirah wa Baghdad ya. Semisal Beirut, Lebanon, Damaskus Suriah, Mesir, juga Baghdad Irak. Taksyafu an saqaiha, yang memperlihatkan dua betisnya si wanita ini. Wa tubrizu mahasinaha, memamerkan kecantikannya. Wa mafatinaha, dan juga memamerkan sensualitasnya. Wahia, si wanita muslimah ini, tazunnu annaha taqumu bi fi'lin hasanin. Dia mengira melakukan perbuatan yang terpuji. Nah, ini dicontohkan seperti itu ya. Ini sangat ironis sekali. Nah, selanjutnya itu untuk yang menimpa kaum muslimahnya. Sekarang bagaimana untuk kaum laki-lakinya? Warrajulul wara al-mulazimul lil masajid. Ada pula seorang lelaki ya, ini sangat menjaga diri, sangat menjaga diri. Al-mulazimu ya, serta senantiasa lil masajid, mendatangi masjid. Yamtani'u anil khawdi fi tasarrufatil hukamil fasidati. Namun meninggalkan sikap kritis terhadap kebijakan penguasa yang salah. Li'annaha minas siyasati. Alasannya karena itu termasuk urusan politik. Wahuwa, si lelaki tadi, yazunnu anil khawda fi siyasati fi'lun qabihun. Artinya dia mengira terlibat urusan politik termasuk perbuatan tercela. Nah,
Ini ada dua contoh yang sangat menarik. Yang pertama mengenai wanita yang membuka auratnya, itu dia anggap perbuatan baik pada makhluk, sebagaimana ada lelaki yang kelihatan sangat soleh, tetapi dia menjauhi dunia politik, menjauhi siasat, tidak mau kritis terhadap penguasa yang salah misalnya. Dan dia anggap politik itu kotor, padahal Islam mengatur urusan politik, ya kan? Nah, ini sangat ironis sekali ya, sangat ironis sekali. Nah, maka mu'allif rahimahullah di sini dengan sangat tegas dan gamblang menyebutkan letak keanehan dan letak kesalahan dua sosok tersebut. Wa hadzal mar'atu wa hadzal rajul waqa'a fil ismi. Wanita dan laki tersebut jelas terjerumus dalam dosa, kata mu'allif rahimahullah. Fa kasafat ia aurataha. Si wanita dia berdosa karena membuka auratnya. Padahal aurat ini sudah standar dalam ajaran Islam. Walam yahtamma wa huwa bi amril muslimin. Dan si lelaki tidak peduli dengan urusan kaum muslimin. Nah, ini dua hal ini ya. Dua hal yang dilakukan oleh dua sosok ini, dua orang ini, disebutkan alasan. Kenapa keduanya justru meskipun mereka sendiri ya, dua orang ini menganggap dirinya berbuat baik, berbuat hal yang terpuji, tapi dalam pandangan mu'alif yang nanti kita akan telusuri mengapa mu'alif bisa menilai seperti ini. Apa miqyasul amal? Nah, gitu ya. Apa parameter perbuatannya, standarnya itu ya. Nah, di sini disebutkan secara sederhana bahwa keduanya berbuat dosa. Si wanita membuka aurat, si lelaki ini abai terhadap urusan kaum muslimin. Dan ini adalah dua dosa, dua kesalahan. Membuka aurat dan abai terhadap urusan kaum muslimin adalah termasuk dosa. Liannahuma, keduanya seperti itu ya. Ini karena lam yatakhida li anfusihima miqyasan. Karena tidak memiliki suatu parameter ya kisani a'maluha bihasabihi untuk menilai perbuatannya gitu. Jadi keduanya seperti itu karena tidak punya suatu parameter untuk menilai perbuatannya. Walawit takhoda miqyasan lama tanaqadu hadatan quda fit tasarrufatihima ma'al mabda alladzi yu'linani bisurahatin annahuma ya'taniqonihi. Andai ya keduanya memiliki parameter yang jelas, tentu tindakannya tidak akan kontradiksi dengan ideologi yang diklaim dipeluk oleh keduanya. Keduanya kan mengklaim memeluk Islam. Ya, keduanya mengklaim memeluk Islam. Tetapi meskipun keduanya mengklaim memeluk Islam, katakanlah cara dia menilai perbuatannya justru bertentangan dengan ideologi yang dia klaim, yang dia peluk ini. Nah, itu yang terjadi. Itu artinya apa? Artinya keduanya tidak punya parameter dalam menilai perbuatannya. Buktinya apa? Buktinya ajaran Islam yang mereka peluk, yang mereka katakanlah yang mereka klaim beragama dengan agama Islam tersebut, nah ternyata tidak digunakan untuk menilai hukum perbuatan tadi itu. Ini kan kontradiksi dengan ajaran atau ideologi yang mereka klaim, yang mereka peluk seperti itu. Jadi ada orang Islam tetapi tidak menggunakan Islam dalam menilai aurat, dalam menilai urusan kaum muslimin. Nah, baik selanjutnya, Iwan fillah. Walidzalika, karena itulah, karena labu dalil insan, manusia itu harus memiliki parameter, ya. Karena labu dalil insan, manusia itu harus
min mikyasin yakisu a'malahu alaih hatta ya'rifa haqiqatal amali qabla an yuqdima alaih. Jadi karena itu manusia ini harus punya parameter untuk menilai perbuatannya sehingga dia bisa mengetahui kebenaran suatu perbuatan atau realitas suatu perbuatan sebelum dia bertindak, sebelum dia melakukan perbuatan tersebut. Dari apa? Dari contoh, ya, dua contoh orang tadi. Dia beragama Islam, dia meyakini, konon katanya, dia memeluk akidah Islam, dan juga dia meyakini mengenai syariah, tetapi akidah atau syariahnya itu tidak melandasi parameter dalam menilai perbuatan. Dia menganggap membuka aurat, padahal membuka aurat itu dosa. Jadi menganggap dosa sebagai suatu perbuatan baik, dan menganggap pahala sebagai perbuatan yang buruk. Nah, ini kan sebetulnya kontradiksi dengan landasan atau dengan akidah atau dengan ideologi yang dianutnya. Artinya apa? Artinya ada kebingungan dalam dirinya. Dia berikrar memeluk Islam, tetapi pada kenyataannya dalam kehidupannya tidak ada parameter Islam dalam mengatur urusan, dalam mengatur perbuatannya itu. Ini sangat aneh bin ajaib. Nah, karena itulah ditegaskan oleh mu'alif, ini manusia itu ini mau tidak mau dia harus punya parameter untuk menilai perbuatannya. Parameter ini digunakan atau parameter ini nanti dia akan istilahnya itu membimbing dirinya sebelum dia melakukan suatu perbuatan. Dengan to the point, Syekh Muhammad Ismail rahimahullah, penulis kitab Al-Fikr Al-Islami ini, dengan sangat to the point, beliau menjelaskan kepada kita. Wal Islamu qad ja'ala lil insani mikyasan yakisu alaihil asya'a. Islam menentukan suatu parameter bagi manusia dalam menilai segala sesuatu. Pernyataan ini bukan suatu ungkapan tanpa argumentasi, karena ini sudah kita buktikan pada beberapa materi sebelumnya ya, baik materi Al-Mabda maupun materi Al-Islam Thariqah Mu'ayyanah fil Ais, itu sudah ada. Jadi kalau ingin lebih detail lagi, kenapa kok istilahnya itu Islam ya bisa mencampuri kehidupan kita, atau mengapa Islam itu bisa memberikan katakanlah aturan, ya kan, dulu kan ada ungkapannya kan. Jadi Islam itu tidak mengekang pribadi manusia, tetapi mengatur, membatasi dengan pemikiran tertentu dalam berbuat. Islam itu tidak mengekang akal manusia, tetapi Islam itu memberi keleluasaan kepada manusia untuk bisa berpikir. Hanya saja pikirannya itu dipandu atau dibimbing atau diatur. Jadi sekali lagi, wal Islamu qad ja'ala lil insan miqyasan yaqisu alaihil asya. Jadi Islam menentukan, jadi Islam sudah punya parameter bagi manusia dalam menilai segala sesuatu. Fa ya'rifu qabihaha min hasaniha. Agar sesuatu yang tercela ini bisa dibedakan dari yang terpuji. Fayam tani'u anil fi'lil qabihi, sehingga manusia meninggalkan perbuatan tercela, wa yuqdamu alal fi'lil hasani, dan melakukan perbuatan yang terpuji. Jadi kehebatan parameter ini nanti akan membuat kita bisa membedakan mana yang terpuji, mana yang tercela. Kita bisa menilai ini baik atau buruk dan sebagainya dengan standar yang jelas. Nah, di sini secara to the point disampaikan lagi oleh mu'alif rahimahullah.
Hadzal miqyasu, parameter ini, wasyar'u, ternyata adalah syariat wahdahu, ya, syariat semata. Jadi ini sangat jelas sekali. Parameter ini ternyata adalah syariat semata, bukan yang lain. Ini jadi ingat ketika kita misalnya membahas kajian Al-Ahkam As-Sultaniyah, ya, ketika para ulama berdebat mengenai al-imamah itu sebetulnya dia itu kewajiban itu berdasarkan syariat atau akal, kan gitu ya. Yang ternyata Ahlus Sunnah jelas menyatakan bahwa dia kewajiban berdasarkan syariat. Itu dalam konteks al-imamah, dalam konteks ketatanegaraan gitu ya. Apalagi kalau bicara soal perbuatan manusia. Ini tentu sudah suatu hal yang harusnya kita ketahui mengenai syariat ini, ya. Dan ini oleh mu'allif rahimahullah secara tegas beliau menyampaikan seperti itu. Jadi parameter yang benar, jadi satu-satunya parameter yang tepat bagi kita seorang muslim ini adalah syariat untuk menilai tadi perbuatan terpuji dan juga perbuatan tercela. Yang mana terpuji, yang mana tercela itu hanya syariat, tidak bisa yang lain. Fama hasanahu syar'u minal af'ali wal hasan. Jadi segala perbuatan yang dinyatakan terpuji oleh syariat, maka itulah perbuatan yang terpuji. Wa ma qabahu syar'u wal qabihu. Dan segala perbuatan yang dinyatakan tercela oleh syariat, maka itulah perbuatan yang tercela. Tapi kan tidak segampang itu. Nah, mungkin ada yang menyanggah, tapi kan tidak segampang itu. Apa-apa harus pakai syariat lagi, pakai syariat lagi. Nah, justru yang sebenarnya itu umat Islam diajarkan untuk mengubah keadaan, bukan diwarnai oleh keadaan. Nah, inilah gambaran suatu generasi yang kuat. Generasi yang hebat itu yang dia mampu mengubah keadaan, bukan diubah oleh keadaan, apalagi terbawa arus oleh keadaan. Tapi kan sekarang orang-orang menggunakan parameter yang lain dalam kehidupannya. Kalau saya tidak menggunakan parameter yang sama dengan yang lain, maka akan terjadi benturan parameter. Mungkin seperti itu ada yang bertanya. Nah, sebetulnya parameter yang kuat, parameter yang landasannya kuat, parameter yang didasarkan dari akidah akliyah, yan basiku anhan nizam, gitu. Kembali lagi ke al-mabda. Jadi parameter yang dilandasi oleh suatu pemikiran yang kuat seperti akidah Islam, ya, yang merupakan akidah rasional, akidah yang memang dihasilkan dari proses berpikir sehingga menemukan kebenaran sejati tentang keberadaan Sang Pencipta, tentang hakikat alam semesta, manusia dan kehidupan. Jadi parameter yang dilandasi oleh hal yang kuat seperti ini justru nanti akan menjadi parameter yang unggul, parameter yang akan bisa memenangkan pertarungan parameter, pertarungan standar, ya, pertarungan perspektif, pertarungan sudut pandang. Karena sudut pandang ini dia didasari oleh sesuatu yang kuat, bukan sesuatu yang lemah, atau tidak dilandasi oleh sesuatu yang mati, sebagaimana sekularisme atau materialisme. Jadi kalau ada yang bertanya, orang lain pakai standar, orang lain pakai parameter perbuatan di luar Islam, sedangkan kita pakai parameter perbuatan menggunakan Islam, nanti kan terjadi clash. Nah, justru yang diperhatikan di sini sebetulnya bukan terjadinya clash parameter ini, terjadinya clash standar ini, bukan. Tetapi yang diperhatikan adalah sumber parameter ini dari mana. Kalau dari pemikiran yang benar, maka parameter ini akan secara alami menjadi standar bersama. Sebagaimana
Sebaliknya, parameter yang salah itu akan menimbulkan kekacauan, ya kan? Menimbulkan kekacauan. Sebagaimana hari ini yang terjadi. Parameter yang dilandasi dari suatu kebatilan, kesalahan, nanti dia akan menimbulkan efeknya itu adalah kekeliruan. Misalnya mengenai rasa kasih sayang. Miqyasul amal, ya, parameter perbuatan dalam Islam mengenai kasih sayang itu hanya bisa diwujudkan oleh menikah atau dengan silaturahmi antar kerabat. Sedangkan kasih sayang yang dilandasi oleh sekularisme atau materialisme itu mereka lihat hari ini menghasilkan apa? Perzinahan, ya kan? Menghasilkan perzinahan, penyukaan sesama jenis, dan semua yang menyebabkan penyakit-penyakit sosial, bahkan penyakit-penyakit moral dan penyakit-penyakit fisikal itu terjadi akibat penyaluran rasa sayang yang dia itu dinilai dengan standar yang keliru, dengan parameter yang. Jadi kasih sayang menggunakan parameter yang keliru, dia akan menyebabkan kerusakan. Dia akan menyebabkan dunia ini dilanda mengerikan seperti sekarang. HIV AIDS itu dari mana? Itu dari jeruk makan jeruk, asal muasalnya. Nah, lihatlah yang terjadi hari ini. Parameter perbuatan seperti itu yang tidak dilandasi akidah Islam, tidak dilandasi Islam, ternyata menghasilkan kerusakan. Apakah perlu menunggu lebih lama lagi kerusakan ini terus? Apakah perlu kerusakan ini sampai kepada kita? Maka segera kita harus meriset miqyasul amal kaum muslimin hari ini menjadi miqyasul amal yang benar, yaitu miqyasul amal parameter perbuatan yang menyandarkan kepada syariah semata, bukan kepada yang lain. Ketika dalam Islam menikah itu baik, nah maka kita anggap baik. Sedangkan dalam peradaban kapitalisme, menikah itu buruk karena akan menghambat produktivitas. Makanya mereka memunculkan yang namanya macam-macam istilah, yaitu pokoknya intinya sex before married atau nauzubillah lah pokoknya. Nah, jadi iman fillah, kita akan lihat sekarang parameter yang benar, parameter yang keliru itu akan menghasilkan seperti apa. Jadi ada ekses, ya ada ekses dari penggunaan parameter tertentu bagi kehidupan, bagi perilaku kita. Kalau perilaku kita dilandasi parameter yang benar, yaitu syariat, akan menghasilkan kebaikan tentunya. Sedangkan parameter yang dilandasi dari kebatilan, maka akan menghasilkan perbuatan atau ekses yang negatif. Walaupun pada awalnya kita akan melihat parameter dari Islam ini seolah-olah mengekang apa, tapi namanya akal manusia, dia hanya melihat apa yang nampak hari itu, lahiriah, tidak bisa berpikir panjang ke depan. Tapi ternyata, alhamdulillah, contoh misalnya, miqyasul amal, parameter perbuatan dalam berniaga. Dalam Islam misalkan riba diharamkan. Baru hari ini ketahuan bahwa ternyata suatu negara yang menghilangkan riba atau yang meminimalisir riba dalam transaksinya itu menyebabkan ekonomi real terjadi dan distribusi ekonomi yang luar biasa. Kesejahteraan bisa merata. Sedangkan yang berpatokan kepada ribawi itu malah menyebabkan siklus krisis tahunan, ada per sekian tahun dan sebagainya. Kita juga memperhatikan ya perdebatan para ekonom hari ini. Nah itu iman fillah. Jadi sekali lagi, hadzal miqyasu, parameter ini ternyata adalah wasyar'uah, ya, syariat semata. Wa ma hasana syar'u minal af'al huwal hasan. Jadi segala perbuatan yang dinyatakan terpuji oleh syariat, maka itulah perbuatan yang terpuji. Wa ma qabahu syar'u huwal qabih. Dan segala perbuatan yang dinyatakan tercela oleh syariat itulah perbuatan yang tercela. Nah, dari sisi strategis, iman billah, di sini disampaikan oleh mu'allif rahimahullah. Jadi sebelum bicara soal benar dan salah misalnya ya, maka kita lihat di sini. Sangat menarik sekali mu'allif menyatakan begini. Wa hadzal miqyasu
daimiyun. Jadi parameter ini sifatnya tetap, daimiyun ya. Daimiyun, sifatnya tetap. Fala yusbihul hasanu qabihan. Sehingga sesuatu yang terpuji tidak akan menjadi tercela. Wala yatahawwalul qabihu ilal hasanin. Demikian sebaliknya. Sesuatu yang tercela tidak akan berubah menjadi terpuji. Bal maqalahu anu syar'u hasanan yabqa hasanan. Bahkan perbuatan yang dinyatakan syariat sebagai terpuji akan terpuji selamanya. Wa maqala syar'u anhu qabihan yabqa qabihan. Dan perbuatan yang dinyatakan syariat sebagai tercela akan tercela selamanya. Misalnya di Eropa sana, pada awalnya minuman keras itu mereka legalkan. Tapi ketika minuman keras itu menyebabkan terjadinya kriminalitas tinggi gitu ya. Kriminalitas tinggi sampai terjadi pembantaian, pembunuhan dan sebagainya akibat dari minuman keras, maka akhirnya negara Eropa berbondong-bondong melarang minuman keras bagi orang yang belum dewasa, misalnya. Tuh, lihat. Standar mereka dalam menilai sesuatu itu baik dan buruk berubah-ubah. Ya, mengikuti perkembangan, katakanlah mengikuti budaya yang ada, mengikuti efek negatif yang ada. Padahal dalam Islam 1400 tahun yang lalu, yang namanya minuman keras diharamkan hingga hari ini dan selamanya, tidak akan pernah statusnya berubah menjadi halal. Karena termasuk qat'i, ayat-ayat yang qat'i. Jadi kalau dalam Islam itu lebih 1400 tahun yang lalu sudah diharamkan. Dulu orang Eropa misalnya, dia membebaskan itu, legalkan minuman keras. Kita dari dulu sudah mengharamkan. Mereka menganggap, wah gitu kan, bukannya ada manfaatnya minuman keras. Dan ternyata kelihatan, sekarang mereka berubah hukumnya itu hanya gara-gara terjadi banyak kerusakan. Coba kalau mengikuti ajaran Islam. Coba kalau mereka mengikuti parameter perbuatan dalam Islam tadi. Tentu tidak akan berubah-ubah aturan yang mereka buat. Nah ini ya, itu contoh tuh sederhananya seperti itu. Nah, termasuk sekarang lagi ramai di Eropa atau di negara-negara berkembang juga, yaitu mengenai narkotika. Dulu misalnya ganja mereka larang, sekarang ganja mereka perbolehkan karena katanya bermanfaat. Nah, mereka lihat menggunakan istilah bermanfaat. Jadi bermanfaat dulu dan sekarang itu beda. Lihat standarnya. Kok bisa seperti itu ya? Bisa berubah seperti itu. Tidak konsisten. Ya, tidak konsisten. Ketika dulu misalnya dilarang, hari ini diperbolehkan. Hari ini diperbolehkan, nanti besok lagi dilarang. Itu kacau itu. Menyebabkan manusia itu tidak kehilangan panduan. Menyebabkan manusia itu kehilangan patokan dalam beraktivitas. Manusia akan kebingungan. Kalau manusia sudah bingung, nah maka yang akan terjadi adalah tadi, chaos, kacau. Jadi gitu ya nantilah. Jadi ini yang hebatnya dari parameter syara itu adalah parameternya itu bersifat tetap. Kemarin terpuji, maka akan terpuji selamanya. Kemarin tercela akan tercela selamanya. Wabidzalika yakunul insanu qad sara fi tariqin mustaqimin. Nah, dengan demikian manusia bisa berjalan pada jalan yang lurus. Wala hudan min amrihi, dan setiap urusannya sesuai dengan petunjuk. Fa idrikul umura ala haqiqatiha bi khilafi ma law lam yaj'al syar'a miqyasan lil husni wal hukm. Sehingga manusia memahami segala perkara sesuai realitas. Berbeda apabila ia tidak menjadikan syariat sebagai parameter terpuji dan tercela.
Bi'an ja'alal aqla miqyasan lahu, dengan menjadikan akal sebagai parameter baginya, fa'innahu yasiru, maka manusia akan berjalan mutah ya mutahobbiton ya mutahobbiton li'annahu yusbihu say'u hasanan fi halin wa qabihan fi halin akhar. Manusia akan berjalan tanpa kepastian, sebab suatu perbuatan bisa dianggap terpuji pada suatu kesempatan, sedangkan di kesempatan yang lain bakal dianggap tercela. Kenapa bisa seperti itu? Nah, maka jawabannya Mu'allif menyampaikan, idil aklu qad yara say'al wahida hasanan al yauma summa yarahu qabihan godan. Karena kadang akal memang memandang sesuatu itu terpuji hari ini, kemudian besoknya menilai sesuatu itu tercela. Wa qad yarahu hasanan fi baladin qabihan fi baladin ukhra. Kadang di negeri yang satu sesuatu itu dianggap terpuji, sedangkan di negeri yang lain sesuatu itu dianggap tercela. Akal itu mahdudu wa muhtajatu. Dia terbatas, akal itu. Dia tidak bisa melihat yang di balik tembok kecuali menggunakan dalil. Ini akibat akal yang digunakan di luar kapasitasnya. Jadi kalau akal itu menilai terpuji dan tercela dari sisi katakanlah pahala dan siksa, itu tidak bisa akal itu. Ya, dia nggak sanggup menilai suatu perbuatan tercela atau tidak, berpahala atau tidak, nggak sanggup. Itu harus pakai syariah. Nah, akal ini fungsinya memahami nas syariah itu. Nah, gitu. Bukan berarti akal dikesampingkan, tidak, tapi akal ini dibimbing oleh wahyu. Wa yusbihul hukmu 'alal asya' fi mahabirri wa yusbihul husnu wal qubhu nisbiyan la hakikiyan. Maka akibat dari parameter perbuatan tadi itu menggunakan akal ya, maka penilaian terhadap segala sesuatu ini bergantung hembusan angin. Jadi dia akan terbawa oleh tren yang ada. Dia akan terbawa oleh arus yang ada gitu ya. Wa yusbihul husnu wal qubhu nisbiyan la hakikiyan. Nah, akibatnya terpuji dan tercela ini menjadi relatif gitu ya. Menjadi relatif dan juga tidak pasti. Ini gara-gara menggunakan akal gitu ya. Wa hina idzin yaqau fi wartatil qiyami bil fi'li al qabihi wa huwa yazunnu hasanan. Pada saat seperti ini, seseorang bisa terjerumus pada perbuatan tercela yang dikira sebagai perbuatan terpuji. Wa yamtani'u anil fi'lil hasani wa huwa yazunnu qabihan. Dan meninggalkan perbuatan terpuji yang dikira sebagai perbuatan tercela. Kan sangat ironis, sangat kasihan kan. Nah, konklusi dari mu'allif, wa alaihi kana labudda min tahkimis syar'i. Wa alaihi kana labudda min tahkimis syar'i wa ja'lihi miqyasan lil af'ali kulliha. Berdasarkan semua itu, syariat harus menjadi penentu dan dijadikan parameter bagi seluruh perbuatan. Wa ja'lil hasani ma hasanahu syar'u, serta menetapkan terpuji itu sesuatu yang dianggap terpuji oleh syariat. Wal qabih ma qabahu syar'u, dan tercela itu sesuatu yang dianggap tercela oleh syariat. Inilah parameter perbuatan yang tepat, parameter yang dia berdasarkan hukum syara. Nah, parameter berdasarkan hukum syara itu dia akan mewujudkan kepastian hukum, ya, mewujudkan kepastian hukum, mewujudkan keadilan juga jelas, dan yang pasti dia tidak akan membuat bingung manusia. Karena apa yang dinyatakan itu tercela selamanya menjadi tercela. Apa yang dikatakan itu terpuji selamanya akan menjadi terpuji. Lebih dari itu, standar syariah ini yang menjadi parameter bagi perbuatan, insya Allah
secara i'tiqadi akan menghasilkan maslahat, ya, menghasilkan maslahat fid dunya wal akhirah. Maslahat di dunia dan akhirat sebagaimana yang sudah dibahas pada bab yang terdahulu ya, bahwa Islam itu kan memiliki metode kehidupan yang spesifik. Dunia diraih, tetapi dunia bukan suatu tujuan. Dunia diupayakan, tetapi negeri akhirat tetap diidamkan. Nah, ini luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir ketengahkan. Selanjutnya silakan Al-Fakir kembalikan ke moderator. Baik. Alhamdulillah baru saja kita dengarkan ya berkaitan dengan standar perbuatan manusia. Sederhana pembahasannya tapi memang sangat mendalam jika kita jika kita telaah lagi ya dari apa-apa yang tadi telah disampaikan. Sebelum diakhiri Ustadz ada pertanyaan. Kalau tadi disebutkan ya bahwa yang harus dijadikan standar adalah syariah, karena kalau yang dijadikan standar perbuatan adalah akal suka berubah-ubah. Nah, bagaimana cara kita menyikapi jika ada anggapan bahwa berstandar pada syariah pun kadang-kadang orang juga bisa berbeda-beda. Misal, ya, ada yang berpendapat bahwa berkerudung bagi wanita itu tidak wajib. Bahkan ada ulama yang menyatakan itu. Di sisi lain, ada yang mewajibkan. Dan saya kira ada beberapa perkara yang memang kalau orang bilang itu sebutnya ikhtilaf ya, atau mungkin perbedaan ya, untuk kemudian mengatakan bahwa Islam itu punya banyak pandangan. Nah, bagaimana cara kita menyikapi jika ada yang berpandangan bahwa Islam itu yang penting kita pemahaman kita gitu, nggak harus berseragam. Nah, bagaimana Ustadz untuk menyikapi hal sedemikian? Ya, itu memang di problem pemikiran hari ini ya. Jadi begini, sebetulnya bukan cuma miqyasul amal ya, tapi juga miqyasul fikri gitu istilahnya ya. Bukan cuma parameter berbuat, tapi parameter berpikir pun Islam sudah punya standar. Nanti dari parameter ini akan ketahuan mana yang membajak, ya, mana yang membajak atau mengatasnamakan ajaran Islam padahal isinya bukan ajaran Islam, dan mana yang memang menyampaikan ajaran Islam karena memang ajaran Islam menyatakan demikian. Itu akan ketahuan. Jadi ada miqyasul fikri, ada parameter berpikir. Nah, bagaimana cara menentukan parameter berpikir ini? Nah, yang pertama ya, dalam konteks sesuatu yang prinsipil, maka kaum muslimin dilarang bertaklid. Dalam konteks yang prinsipil, itu kaum muslimin dilarang bertaklid. Ketika dia tidak bertaklid, maka dia akan menemukan jawabannya sendiri dengan benar. Misalnya, tadi dalam konteks hal yang prinsipil, menutup aurat kan prinsipil ya, sesuatu yang memang itu sudah jelas sekali dalilnya. Nah, mengapa sebagian umat Islam bisa terpengaruh? Nah, karena taraf berpikir sebagian kaum muslimin itu terbiasa bertaklid dalam segala hal. Padahal bertaklid itu parameternya ada juga. Untuk hal yang prinsipil, hal-hal yang usul, yang pokok, ya kan? Hal-hal yang sifatnya pasti, dia tidak boleh bertaklid. Dia harus menemukan, dia harus belajar. Makanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Di situ titik poinnya itu. Sehingga
setokoh apapun, sepanjang apapun gelar seseorang itu, ketika dia menyatakan pendapat yang nyeleneh, tentu oleh umat Islam yang sudah memiliki miqyasul fikr ini pasti akan istilahnya itu tidak akan terpengaruh dengan sangat mudah. Apalagi sekarang dengan kecanggihan teknologi, kita bisa meng-cross check pendapat-pendapat seperti itu. Gampang sekali. Kita bisa meng-cross check. Hal yang sederhana kan, kajian kita itu yang mengenai al-ahkam as-sultaniyah ya. Ketika misalnya ada suatu tokoh bilang bahwa Islam tidak mengajarkan sistem bernegara, ternyata ketika kita baca apa yang dinyatakan oleh para ulama dalam al-ahkam as-sultaniyah, justru Islam itu mengajarkan bernegara, bahkan menjelaskan bentuk-bentuk ya, atau menjelaskan katakanlah kaidah-kaidah bernegara yang ada dalam al-ahkam as-sultaniyah. Terbantahkan kan gitu. Ketika kita mau belajar, ketika kita mau menelaah dan membandingkan. Jadi poin yang keduanya, selain tidak boleh bertaklid dalam hal yang prinsipil, maka yang kedua adalah kita mau berdialog dan kita mau mendiskusikan kembali apa yang disampaikan tadi itu. Tidak kita telan mentah-mentah. Nah, terus yang ketiga, ini adalah peran daripada alim ulama yang mukhlis. Ini untuk tidak menyembunyikan ilmu dan untuk melakukan argumentasi pembanding yang sahih, yang rajih terhadap pendapat-pendapat tersebut. Ya, sebagaimana contoh misalnya ada seorang ulama besar di negeri ini yang menyatakan kayak begitu ya, karena jilbab tidak wajib. Tapi ternyata alhamdulillah pernyataan ini sudah dibantah oleh para ulama besar lain yang itu juga sudah menjelaskan dengan dalil yang detail. Itu sudah alhamdulillah. Ya, misalnya di kalangan ulama Al-Azhar juga sudah menyampaikan hal ini. Kalangan ulama Al-Azhar menyampaikan bahwa pendapat orang yang menyatakan jilbab tidak wajib, meskipun dia adalah alumni Al-Azhar, itu pendapat pribadi. Al-Azhar secara umum menyatakan bahwa jilbab wajib. Itu sudah ada pernyataan yang seperti itu. Sudah kita tinggal searching, sudah banyak alhamdulillah para ulama yang mukhlis yang menyatakan, yang menjelaskan seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya adalah umat Islam itu membutuhkan katakanlah suatu kebangkitan berpikir. Nah, gitu. Suatu kebangkitan berpikir. Jadi umat Islam ini harus kembali lagi menapaki kemampuan intelektualnya yang tinggi. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara terus menelaah berbagai macam literatur yang disampaikan oleh ulama terdahulu, sehingga tidak bisa dibohongi sebagaimana hari ini, gitu ya. Nah, mungkin itu beberapa tipsnya ya. Walaupun pada kenyataannya pendapat yang seperti itu sudah dibantah oleh banyak ulama. Hanya saja begini, kadang-kadang ada pendapat yang menyeleneh. Seolah-olah pendapat ini kuat ya, seolah-olah. Tetapi sebetulnya pendapat ini lemah. Dia seolah kuat itu karena di backing oleh media saja, di blow up saja gitu. Padahal nggak ada apa-apanya dengan anak santri baru masuk aja gitu pemikiran seperti itu. Contoh sederhana kayak kemarin itu dulu ya, yang ada orang yang menulis mengenai milkul yamin, nah, kalau tidak salah ya, ada yang kayak begitu. Dengan alasan itu maka istilahnya itu ya pernikahan itu ya ada juga gitu orientasi di luar pernikahan. Nah, gitu katanya. Ya, tapi kan kalau kita baca kitab standar Sapina apa udah lewat itu yang kayak gitu. Jadi seolah-olah pendapat ini mendapat dukungan, padahal bukannya mendapat dukungan sebetulnya, tapi hanya mendapat panggung. Nah, jadi kita pun juga jangan istilahnya itu menganggap bahwa pendapat seperti ini pendapat yang jumhur, pendapat yang populer, bukan ya. Pendapat yang jumhur dan populer itu ada dalam kitab-kitab, udah jelas. Nah, kalangan yang seperti ini sebetulnya mereka bukan pendapat yang kuat ya. Jadi kepopuleritasan pendapat ini, pendapat mereka itu ya, itu bukan dikarenakan kuatnya argumen, bukan.
Tetapi popularitas pendapat ini dikarenakan mereka mendapat sokongan media-media liberal gitu aja. Jadi seolah-olah seperti yang wah gitu. Padahal tinggal dibaca Sabrina aja lewat itu pendapat kayak gitu. Nah, mungkin itu beberapa sedikit komentar dari Al-Fakir mengenai tadi yang seperti itu ya. Memang akhirnya mau tidak mau ini menuntut umat Islam agar terus belajar ya. Mana yang makanya kalau kita perhatikan kitab matan yang menarik gitu ya, dalam penjelasannya begini, bahwa perbedaan pendapat dalam Islam itu biasa sebetulnya. Hanya saja begini, perbedaan pendapat itu nanti yang diperbolehkan dan itu memang menjadi mazhab itu adalah pendapat-pendapat yang zonni. Sedangkan kalau dari dalil-dalil yang qat'i, nah itu akan meminimalisir perbedaan pendapat. Nah, ini sebetulnya miqyasul fikr. Nah, parameter berpikir. Jadi kalau misalnya bicara soal dalil-dalil yang qat'i, lalu di situ muncul perbedaan pendapat. Misalnya dalilnya adalah mengenai jilbab. Itu kan qat'i subut, qat'i dilalah. Sumber dan maknanya itu sudah pasti. Lalu ada perbedaan, gampang kita langsung menilai, wah ini disebutnya syadz, ganjil, nyeleneh. Tapi beda cerita kalau misalnya zonni. Kalau misalnya ayatnya atau dalilnya atau hadisnya zonni, nah maka nanti kita harus berburu yang rojih gitu. Pilih yang rojih, pelajari yang marjuh. Nanti akan kita gunakan yang rojih, yang marjuh sebagai pelajaran gitu. Jadi miqyasul fikr itu ketika bicara soal yang kayak tadi itu gampang. Kalau dalilnya itu qat'i dilalah, qat'i subut, maka pendapat yang menyimpang itu syadz, itu ganjil, nyeleneh, kacau gitu. Nah itu, jadi ketahuan gitu. Tapi kalau misalnya ketemu dengan dalil yang zonni, maka yang harus kita cari adalah yang rojih dan kita pelajari mana yang marjuh. Gitu saja. Yang rojih maksudnya yang kuat, yang marjuh yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Jadi intinya harus banyak belajar lah, gitu. Banyak ngaji nih. Karena memang menjadikan syariah sebagai standar itu konsekuensinya adalah thalabul ilmi dengan sungguh-sungguh. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan dan jawaban yang tadi telah disampaikan. Para pemirsa dakwah Tegal yang Allah muliakan, alhamdulillah kita ada di penghujung acara. Semoga apa-apa yang telah disampaikan dalam pembahasan standar perbuatan manusia pada kajian kita hari ini memberikan banyak manfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi guru kita yang alhamdulillah istiqomah untuk membersamai kita di channel ini dalam kajian Fiqhul Islami. Dari kami sekian, mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhirul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa pada kajian kitab 2 pekan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.